Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang dinasti Turki Utsmani. Kalau kemarin kita sudah bahas di fase pemerintahan periode kedua ya, itu masih setengah. Kita lanjutkan lagi, direview dulu untuk periode kemarin. Periode kedua kemarin itu Muhammad I, Murad II, dan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih ya. Sampai di situ. Di periode kedua ini banyak yang menggolongkan yang masuk ke periode 2 ini ada 6 khalifah ya. Udah 3 untuk yang video kemarin, kali ini kita bahas 3 sisanya. Yang selanjutnya yaitu Bayezid II. Bayezid II ini antara tahun 1481 1512 kalau nggak salah. Bayezid II menggantikan posisi ayahnya ya. Bayezid II ini penguasa yang tidak terlalu kuat sebenarnya. Pada masanya itu terjadi perselisihan dengan saudaranya yang bernama Jem. Ketidakharmonisan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang sebelumnya sangat dinamis. Bayezid II sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum. Rakaza, zawiyah atau tempat berkhalwatnya para sufi itu diperhatikan. Kesejahteraan para guru, pengajar juga sangat diperhatikan pada masa ini. Enak ya kalau jadi guru di masa ini, kesejahteraannya diperhatikan oleh sultannya. Sultan dikenal juga sebagai seorang pemimpin yang mencintai penduduk dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Pada tanggal 18 Safar 918 Hijriah, Sultan Bayezid II menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Sultan Salim I. Sultan Bayezid II meninggal dalam perjalanan ke Daimutika. Jenazah kemudian dibawa ke Istanbul dan dikuburkan di dekat Masjid Jami yang dibangunnya. Untuk khalifah berikutnya yaitu Salim I, antara 1512 sampai 1520. Selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi, Salim I membuat wajah baru dalam pemerintahan Daulah Utsmani. Di masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati. Giat dan bekerja keras juga. Meski masa kekuasaannya terbilang singkat, para sejarawan sepakat bahwa Salim I telah mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai titik puncaknya pada masa putra dan penerusnya yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Salim I ini juga seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Selimi. Yang kumpulan puisi Persianya masih utuh hingga hari ini. Dalam salah satu puisinya ditulis sebuah permadani cukup besar untuk diduduki oleh dua orang sufi, tapi dunia tidak cukup besar untuk dua orang raja. Bagus juga maksudnya. Selanjutnya Sulaiman I ini digantikan oleh Salim I ini digantikan oleh Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman I. Sulaiman lahir pada tanggal 6 November 1469. Kalau di buku Kemenak ini 1469 ya. Lebih tepatnya 1494 ya kalau dari berbagai sumber yang saya tahu. 1494 6 November 1494 di Trabzon. Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya menyempurnakan undang-undang Turki Utsmani. Ia tidak hanya merupakan pemimpin militer yang besar, manusia dari pedang seperti ayah dan kakeknya, merupakan manusia dari pena. Mungkin istilahnya itu. Sulaiman Al-Qanuni merupakan legislator ulung, berdiri di depan mata rakyat sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Sulaiman ini diberi gelar Al-Qanuni karena ia merupakan pembuat undang-undang atau The Magnificent. Karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani dan tentu yang paling lama memerintah.
sekitar 40 tahunan berarti ya, kalau dari 1520 sampai 1566. Kitab undang-undang yang dimunculkan oleh Sulaiman Al-Qanuni ini diberi nama Multaka al-Abrar atau Multakul Abrur, yang berarti muara segala samudra. Ketika hukum kanun mencapai bentuk akhir, undang-undang tersebut dikenal sebagai Qanun Utsmani. Undang-undang tersebut diterapkan selama lebih dari 300 tahun. Jadi masa Sulaiman Al-Qanuni ke bawah masih digunakan. Sultan Sulaiman ini mewajibkan rakyat Muslim untuk melakukan salat 5 waktu dan berpuasa Ramadan. Apabila seseorang melanggar, maka selain dikenakan denda materi, namun juga mendapat hukuman fisik. Berarti absen sholat itu sudah berlangsung lama ya di masa Turki Utsmani. Mungkin itu salah satu yang menginspirasi dari pihak asrama sehingga sholat di absen. Oke, dilanjutkan. Sultan Sulaiman dalam menjalankan politik kekuasaan, ia memilih gubernur yang berkualitas menurut pandangannya. Tujuannya agar popularitas dan status sosial tidak menjadi syarat dalam mencari kandidat gubernur. Beda dengan sekarang ya, gubernur itu bukan berdasarkan kualitas, lebih ke popularitas, sehingga pohon-pohon kalau dulu digunakan untuk gendruwo, sekarang digunakan ditempeli wajah-wajah calon bupati, calon gubernur, calon DPRD demi dapat popularitas, sehingga rakyatnya tahu kalau lihat pohon-pohon di jalan itu. Ya begitulah. Sulaiman Al-Qanuni melakukan pembangunan yang banyak ya. Ada yang mencatat pembangunan itu ada 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takizah. Takizah itu tempat memberi makan fakir miskin. Takiyah kalau takiyah. 7 jembatan, 33 istana, 33 istana, 8 pesantren, 5 museum dan 3 pemandian umum. Dalam sebuah dokumen dibuat pada tahun 1526 terdaftar 40 kelompok seniman dengan lebih dari 600 anggota. Jadi memang kalau dilihat sudah cukup mapan peradaban pada masa Sulaiman Al-Qanuni ini di Turki Utsmani. Selain dari pembangunan dari segi fisik, juga dari kesenian di sana juga cukup maju. Bahkan musik juga maju juga, filsafat juga. Setiap peradaban pasti ada filsafatnya sih kalau menurut saya. Ketika filsafat dikaji, peradaban di situ pasti juga akan bisa juga. Ke Sulaiman Al-Qanuni ini juga menguasai kota-kota besar Islam seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, Baghdad. Sebagian besar di Balkan serta sebagian Afrika Utara. Pemerintahan pada masa Sulaiman Al-Qanuni ini merupakan representasi puncak kejayaan dari Daulah Utsmani. Puncak kemasan menjangkau sampai 3 benua. 3 benua berarti Asia, Afrika, dan Eropa. Ya, 3 benua itu ya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tanggal 5 September 1566. Hari ini adalah hari yang penuh duka cita untuk umat Islam di waktu itu. Oke, demikian periode kedua atau masa kejayaan dari Turki Utsmani. Selanjutnya periode ketiga itu dimulai dari 1556 Masehi hingga 1699. Periode ini ditandai dengan kemampuan militer yang berusaha mempertahankan wilayah karena sedang terjadi kondisi peperangan terus-menerus karena masalah domestik. Selain itu juga gempuran dari luar datang membuat semaraknya peperangan dalam periode ini. Sultan yang masuk periode ini Salim II, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Mustafa I,
Sultan Murad 4, Ibrahim 1, Ibrahim 1, Muhammad 4, Sulaiman 3, Ahmad 2, dan Mustafa. Jangan dihafalkan, cukup tahu aja. Intinya periode ini adalah 1556 hingga 1699. Selanjutnya masuk periode keempat. Periode ini tahun 1699 Masehi hingga 1839. Ditandai dengan mulai surutnya kekuasaan kerajaan dan terpecah belahnya wilayah dari tangan para penguasa daerah wilayahnya. Sultan-sultan yang memimpin pada masa periode ini adalah Ahmad III, Mahmud I, Utsman III, Mustafa III, Abdul Hamid I, Salim III, Mustafa IV, Mahmud II. Periode terakhir atau periode kelima itu dimulai 1839 hingga 1922. Ditandai dengan bangkitnya sistem administratif dan kultural yang telah dipengaruhi oleh ide-ide barat. Para sultan pemerintah pada periode ini adalah Abdul Majid I, Abdul Aziz Murad 5, Abdul Hamid II, Muhammad 5, Muhammad 6, dan terakhir Abdul Majid II yang tidak memiliki gelar sultan dan hanya disebut sebagai khalifah tanpa sultan, yang berakhir dengan diturunkan pula jabatan sebagai khalifah. Mundurnya Daulah Utsmani ini ditandai dengan kebangkitan bangsa barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena Daulah Utsmani lemah sistem pemerintahnya. Daulah Utsmani berakhir pada 1909 dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 dan berganti menjadi Republik Turki, ya Turki sekarang itu. Runtuhnya Daulah Utsmani setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: kondisi pemerintahan yang lemah. Yang pertama itu kondisi pemerintahan yang lemah, kemerosotan akhlak para pemimpinnya itu menjadi kombinasi yang cukup bagus untuk menurunkan kekuatan Daulah Utsmani itu sendiri. Jadi cinta akan dunia, pola hidup yang berfoya-foya atau hedon, saling hasut, ya seperti itu. Intinya sudah tidak sesuai dengan apa yang ada di periode kedua sebelumnya. Kekuatan militer juga melemah karena serangan dari bangsa Eropa. Gerakan oposisi sekuler ini juga muncul dari perlawanan dari organisasi sekuler nasionalis ya. Dalam perjuangannya mereka banyak dibantu oleh pihak barat, sehingga puncaknya pada tahun 1909 dengan dalih gerakan mogok massal, organisasi persatuan berhasil memasuki Istanbul, menyingkirkan Abdul Hamid II, melucuti pemerintahan dan keamanan. Yang tersisa hanyalah tinggal simbol-simbol Daulah Utsmani. Jadi peralihan antara Turki Utsmani ini ke Republik Turki itu menjadi tonggak dari Turki yang sekuler. Gitu ya teman-teman. Demikian pembahasan tentang Turki Utsmani. Semoga bisa paham dan bisa dibaca sendiri sih untuk teman-teman. Sebenarnya saya cuma sedikit membantu menjelaskan di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap baca-baca yang banyak biar wawasannya tambah. Tidak ada tugas. Untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.